Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Daroyon, Bapak Sekdes, staf dan Bimas. Yang saya hormati Bapak Babinsa, dan tak lupa yang saya hormati Ketua Tim Pengabdi Masyarakat beserta anggota dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Berikut yang saya hormati dan saya banggakan seluruh para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pelatihan laporan keuangan, aplikasi digital dan literasi manajemen usaha pada UMKM Daroyon Ciamis Banten. Salawat dari salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, berikut kita selaku pengikut ajarannya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi yang akan dibawakan oleh Ketua BIN, mungkin kita diadakan sambutan-sambutan terlebih dahulu, atau ada acara terlebih dahulu. Yang pertama akan ada pembukaan, selanjutnya sambutan atau sepatah dua kata-kata dari Bapak Kepala Desa, dilanjutkan oleh perwakilan dari Ketua Tim UPJ. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab. Setelah itu penutup atau doa. Setelah acara itu nanti lanjut dengan materi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan keridhaan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Saya juga belum tahu nih apa kegiatannya, tapi insya Allah nanti ada paparan dari tim seperti apa, nanti ada penyampaiannya. Yang kedua, mungkin selanjutnya karena materi saya belum tahu seperti apa, saya buka dulu Pak ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan secara digital, pelatihan laporan keuangan secara digital untuk UMKM saya nyatakan dibuka. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti ada seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah membuka acara ini. Selanjutnya sambutan dari perwakilan mungkin disampaikan oleh Ketua Tim. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suryadi Gunawan sebagai Kepala Desa Daroyon serta seluruh staf Kepala Desa Daroyon. Yang terhormat Bapak Ibu pengabdi dari Veteran Jakarta, jadi termasuk saya. Kemudian yang terhormat Bapak Babinsa Daroyon, Bapak Badimas, dan para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Mulai kami berangkat dari Jakarta sampai di sini, alhamdulillah cerah terus. Jadi kami ada pertanda bahwa acara ini dihadiri oleh masyarakat Daroyon dengan cerah juga, seperti cuaca ya yang kita lihat hari ini. Jadi kami
datang ke sini tentunya sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kami ditugaskan ada 3 sebagai dosen. Hadir di sini adalah sebagai pengabdi. Artinya kami itu jangan hanya sekedar mengajarkan di kampus saja pada mahasiswa, tapi kami juga dituntut oleh perguruan tinggi untuk memberikan sedikit ya Pak ya, pengetahuan yang ada bagi kami yang untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi itu dari perguruan tinggi. Nah, pada hari ini kita sudah dapat berkumpul di tempat Kelurahan Royong ini untuk memberikan sedikit bekal pengetahuan tentang, itu sudah ada temanya, yaitu laporan keuangan aplikasi digital dan literasi manajemen usaha pada UMKM. Jadi literasi itu artinya Bu, di mana kami memberikan, di mana literasi itu adalah memberikan pengetahuan. Nah tentu di desa ini mungkin belum mengenal tentang keuangan. Nah kami sedikit memberikan pengetahuan itu namanya literasi. Jadi adanya suatu mungkin di desa ini belum mengetahuinya. Mungkin intinya tema yang kita sampaikan ini nanti dipaparkan oleh teman kami, apa itu tentang literasi dan keuangan itu sendiri, itu lebih mendalam. Harapan, tentu harapan kami setelah melakukan pengabdian ini, harapannya ini mungkin diharapkan kepada ibu bapak yang hadir pada hari ini mungkin bisa menerapkan, ya, bisa menerapkan itu harapan Pak. Ya kalau enggak ya memang ibu sudah mengetahui lah sedikit bagaimana cara kita memanage keuangan. Nah di sini kalau kita literasi tadi, kebanyakan ibu-ibu kalau sudah dapat uang dari keluarga, dari suami, nah tentu uang ini tentu sebagian juga harus digunakan untuk apa? Supaya agar keluarga itu bisa lebih sejahtera. Nah bagaimana caranya itu nanti dipaparkan oleh Ibu Sinta. Nah Ibu Sinta ini kalau di kampus kami punya 3 jurusan. Ada jurusan ilmu studi pembangunan, kemudian ada ilmu manajemen, ilmu keuangan atau akuntansi. Jadi Bu Sinta adalah dari ilmu akuntansi. Jadi akuntansi itu artinya bagaimana caranya kita memanage keuangan dengan baik. Jadi nanti kalau kita sebagai UMKM, nah mungkin di UMKM yang khususnya untuk UMKM itu bagaimana untuk membuat laporan keuangannya itu. Jadi antara harta pribadi dengan harta usaha itu harus dibedakan, ya harus dibedakan Pak Ibu. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat nanti berapa keuntungan yang kita terima setiap tahunnya atau setiap bulannya. Jadi itu nanti yang akan kami sampaikan pada hari ini. Saya rasa cukup kami sampaikan. Oh ya, kebetulan kami di sini sudah 2 kali Bu, yang kedua ya. Dulu pertama kalau nggak salah tahun 2020 ya. Waktu itu masih COVID. Kami ingat di sini kita semuanya harus tutup mulut ya Bu ya, atau Bapak, karena harus pakai masker gitu. Nah sekarang kita yang kedua, ya yang kedua ini sudah bebas gitu, jadi kita nggak perlu lagi pakai masker. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat kita tercapai, apa yang sudah
disampaikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nur Matias MM selaku Ketua Panitia dari program ini yang sudah memberikan sambutan. Acara selanjutnya tanya jawab, tapi mungkin tanya jawab kita masukkan ke materi aja mungkin ya Pak ya. Acara sambutan ini kita tutup saja, acara terakhir penutup atau doa. Marilah kita tutup acara pertama ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi Pak, Bapak Ibu, silakan. Biasa dipanggil Ibu Sinta. Tadi saya sempat sedikit diperkenalkan oleh Ketua Tim Pak Matias. Kalau di kampus saya dosen akuntansi Bu. Dosen akuntansi, jadi memang kerjaannya ngajarin mahasiswa terkait dengan pembukuan untuk nyari laba rugi itu ya Bu ya, simpelnya ya Bapak Ibu. Ini usaha kita nih laba apa rugi sih gitu. Kan biasanya kalau kita cuma terima kita punya usaha, jualan, terima uang, tapi kita nggak punya catatan khusus gitu. Gabung aja sama uang pribadi. Nah itu tadi sempat Pak Matias sampaikan bahwa nggak boleh sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya memang yang sebenar-benarnya gitu ya Bu ya, sebenar-benarnya kalau kita punya usaha, ya udah ini uang usaha kita. Nanti hasil labanya setelah dikurangi sama kita kan punya modal ya Bu. Nah kalau modalnya sudah balik, dapat keuntungannya berapa? Nah keuntungannya itulah yang baru boleh kalau kita mau pakai untuk kepentingan pribadi. Shopping. Itu dia Bu ya. Jadi ini saya mau jelasin terkait pelatihan aplikasi digital pencatatan akuntansi. Nah, digital itu sebenarnya kalau bahasa sederhana itu yang online gitu Bu. Nah, yang online jadi di Play Store kan sekarang pasti hampir tidak ada yang punya smartphone gitu ya Bu ya. Jadi bisa di Play Store itu cari aja Bu berbagai macam aplikasi terkait dengan pembukuan yang sederhana itu semua ada di situ. Nah, tinggal kita lihat yang mudah bagi kita yang mana, gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita yang mana, gitu. Saya nggak tahu Ibu pernah dengar Zenukas nggak ya Bu ya? Nah itu ada aplikasi tapi mungkin sekarang sudah nggak ada. Nah saya sempat cari karena kan ini temanya digital. Jadi kita bukan korek-korekan di kertas lagi nih Bu, gitu. Yang sederhana aja saya cari dan menurut saya yang paling sederhana tuh ini, namanya buku warung. Nah itu bisa dicari di Play Store, buku warung. Nah saya ini kasih gambaran karena buku warung ini cuma bisa di handphone Ibu. Cuma bisa di handphone atau mungkin punya tab gitu ya, bisa di situ. Kalau di laptop dia nggak mau, jadi memang yang mobile bisa gampang lah dipegangannya Bapak Ibu sekalian gitu pencatatannya. Jadi ini nanti materinya saya screenshot dari tampilan aplikasinya gitu. Tidak banyak, saya pilihkan beberapa menu. Ini ada beberapa menu, cuma ada pembuatan akun, jadi diawali dengan pembuatan akun, terus menu kelola stok. Nah biasanya kan walaupun warung Ibu atau Bapak usahanya apa? Warung, apalagi salah satunya nih yang saya pilih adalah untuk pencatatan akuntansi, transaksi sehari-hari. Nah itu kita pilih aja, itu tujuan kita menggunakan aplikasi ini. Ketika klik lanjut, nah dia sudah langsung masuk ke menu awal. Ini tampilannya seperti ini. Ini ya, Bapak Ibu. Tampilannya lebih kurang kayak gini. Ini tampilan awal, sederhana sebenarnya. Nah, kalau saya lihat di buku warung ini, dia sebenarnya sudah ngelink kalau kita mau sama sepertinya pembayaran kayak ada OVO, Dana, tapi itu harus kita verifikasi dulu. Karena di sini ada menu tagih pembayaran QRIS gitu ya Bu ya. Nah di sini juga ada. Selain pencatatan di sini juga
juga ada nge-linknya sama nantinya kalau kita misalnya butuh modal, di sini udah bisa langsung nyantai bro. Jadi dikasih gitu ya Bu ya. Kan kita sudah melakukan persyaratan nih di sini gitu. Nanti di sini ada menu klik pinjaman. Jadi dia nge-linknya sama apa sih sekarang pinjaman online. Tapi yang sudah disetujui oleh OJK. Daripada bank keliling. Iya. Udah Riba. gitu. Karena mungkin juga karena kerjasamanya sama aplikasi ini, si pinjaman online-nya dia bisa melihat track record atau data penjualannya kita seperti apa, omsetnya kita seperti apa, gitu. Itu gambarannya seperti itu, ibu-ibu. Ini tampilan luarnya. Ini menu, ada beberapa menu, tidak semua menu kita pakai juga tidak masalah. Tadi kan ada 3 menu ya. Ada menu pencatatan, di sini kelola stok, terus ada di bawahnya, Bapak Ibu, di bawahnya itu ada terkait dengan pembukuan. Jadi hasil akhirnya dalam 1 bulan itu sebenarnya kita dapat laba berapa sih? Jadi sudah kesimpulan, sudah summary dari transaksi kita selama 1 bulan. Kita mulai dari menu kelola stok, gitu. Karena kan kalau kita mau mulai transaksi, pasti kita masukin penjualan apa, gitu kan? Jadi kita harus update dulu, kita perbaharui barang-barang kita apa aja yang kita jual. Terus kita punya stok sekarang tuh berapa? Nah itu kita bikin dulu tuh daftarnya. Nah ini daftarnya bisa di sini di menu kelola stok. Di menu kelola stok kita tinggal klik tanda tambah, dia muncul, ini nggak terlalu kelihatan, dia muncul. Iya, nama barangnya apa? Gitu. Nama barangnya apa? Harga jualnya berapa? Nah, terus modalnya berapa? Gitu. Kira-kira kenapa harus ada harga jual sama modal? Iya harus. Kenapa Bu? Karena kalau beli kan harus pakai modal dulu. Iya. Jadi kalau dijualnya berapa, harus dapat keuntungannya berapa. Jadi kita jadi tahu berapa sih labanya kita gitu ya Bu ya. Gitu. Kita dapat untungnya berapa gitu. Iya. Nah, makanya kenapa di sini dia minta di aplikasinya itu ada menu kita jual berapa, terus kita beli berapa. Gitu. Jadi ketika kita klik penjualan dia langsung menghitung sendiri tuh kita untungnya berapa. Iya. Terus di bawah sini, di bawah sini sebenarnya juga ada kategorinya apa? Kita bisa kategorikan Ibu. Misalnya kalau kita punya warung, ya sembako. Nah, kan sembako kita isi tuh daftarnya ada beras, minyak dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin ya kategorinya yang lain apa? Misalnya apa ya kayak alat-alat kebersihan misalnya gitu ya Ibu. Nah itu bisa dimasukkan di sini. Terus kita jualnya itu pakai apa? Bungkus. Terbungkus. Nah perbungkus misalnya gitu ya, kalau kayak warung kan pasti udah Pasti bungkus. Nah kita bisa bungkus gitu. Iya. Kalau misalnya pakainya per buah, kita juga bisa pilih ada di sini menunya. Gitu. Terus stok sekarang berapa? Ini 2 di sini ya, Bapak Ibu. Ini stok sekarang kita ada berapa? Oh sekarang kita punya 50 bungkus misalnya. Nanti di sini minimal stok berapa untuk ada warning, ada tanda gitu. Ada tanda dari aplikasinya bahwa kita harus segera beli stok lagi. Gitu. Jadi ya ada peringatannya, ada pesannya. Gitu. Kita mau diingetin kalau stok kita sisa berapa. Jadi nggak kehabisan. Nah, jadi sebelum stoknya habis, Ibu udah sedia lagi. Iya. Biar pelanggannya nggak tarik mana-mana Ada orang. Iya, benar, Bu. Gitu. Jadi ini terserah kita nih mau isi berapa. Gitu. Jadi nanti setiap pembelian pasti stok kita berkurang. Warningnya jalan kalau sudah sesuai dengan jumlah sisa stok kita berapa. Nah ini tadi yang saya bilang ya, Ibu ada bungkus, ada pieces,
gitu. Terus ada kilo, ada liter mungkin kalau minyak. Iya. Nah, jadi kita bisa pilih. Gitu. Nah ini hasilnya, ini kebetulan saya buatnya apa nih? Tembakau. Nah ini saya masukinnya itu, jadi ada rasa-rasanya. Jadi saya kategorikan, ada yang tembakunya yang original, ada yang pakai rasa gitu. Nah ini saya bikin contoh aja. Bapak. Ini ada 4 barangnya saya gitu. Ini stoknya nih setelah kita isi tadi, kita isi. Nah di sini muncul berapa harga jual kita di barangnya kita, harga jualnya berapa, stoknya berapa. Jadi muncul ada lagi yang kurang gitu ya, nanti kita bisa tambahkan. Gitu. Ini untuk menu stok. Setelah menu stok selesai berarti ya semua barang yang kita jual sudah masuk ke sini. Nanti kalau misalnya ternyata ada tambahan jenis barang yang dijual lagi bisa ditambahkan lagi. Jadi tidak terbatas hanya ketika kita input di awal. Kalau kuliner juga sama yang Bu kayak gitu. Sama Bu. Nah cuma mungkin kuliner kita di sini kan kalau kuliner itu kan ada proses ya Bu. Iya. Ada masak, kita butuh bahan bakunya, mungkin tenaga kerjanya. Nah kalau di sini di buku warung dia enggak memperhitungkan satu item gitu Bu. Misalnya bahan pokoknya berapa, itu mau harganya bahan pokok berapa, tenaga kerja mau berapa, itu dia enggak. Jadi dia memang total keseluruhan. Misalnya punya kuliner jual apa gitu ya, dia lauk ini ya udah harganya berapa, dia udah ditentukan sendiri. Nah misalnya itu jual gulai ayam ini berapa harganya. Nah, itu pecel ayam ya Bu ya. Nah, pecel ayam jadi satu porsi pecel ayam itu Ibu jual berapa, modalnya berapa. Nah, ini sambil saya kasih informasi ya Bu. Terkadang kita tidak memasukkan tenaga kita untuk menghitung harga. Padahal sebenarnya kita butuh tenaga supaya jadi kan ya gitu. Nah, jadi untuk menentukan harga pokok sebaiknya kita juga masukkan komponen tenaga kerja walaupun kita sendiri yang karena kan kita butuh. Apakah kita mau menambahkan modal lagi? Soalnya itu perkiraan yang saya ada sedikit pengalaman juga. Bukan sedikit, banyak. Misalkan setiap warung ya pastilah 20.000 misalkan. Iya, sekarang kita paling besar ambil dari rokok. Diambil lah sama kayak yang sana. Itu kan udah berlipat sifat. Iya. Apakah kita menggunakan modal yang tetap? Apakah kita mau bertambah modal tersebut? Kalau misalnya kita menggunakan modal tetap, kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Bagaimana cara yang Nah, ini tadi Bu Alfida nyolek saya. Kayaknya nanti di materinya Bu Alfida terkait dengan resiko Pak. Nah, itu kan resiko ya. Risiko diutangin mah. Risiko berat. Ya, betul. Nah, kalau dari sisi hitung-hitungan Pak, memang kalau dari aplikasi yang saya sampaikan tadi tetap dicatatkan menjadi utangnya kita atau utang orang lain gitu. Kalau dari sisi catatan tahu Pak, kita harus catat sesuai dengan kondisi yang sedang. Jadi ada yang utang yang harus tetap utang gitu. Balik lagi ini Pak, kalau pencatatan akuntansi kita sebelum kita sendiri, karena kan ini kita ownernya ya Pak ya. Jadi di akuntansi ketika kita tuh kegiatan operasional usaha kita itu boleh mengutangkan, berarti kan kita punya resiko. Resikonya apa? Tidak terbayarkan kan Pak. Nah kalau dari sisi akuntansi tetap kita harus catat bahwa kita punya piutang ke orang. Jadi ada orang lah Pak yang berhutang ke kita, dan itu harus kita tagih. Gitu. Harus bisa kita tagih. Kan nggak bisa ditagih. Malahan nggak bisa ditagih. Lebih mahal yang utang daripada yang utang. Dari sisi akuntansi ya Pak,
kerja misal ya Pak, kalau Bapak melihat seperti itu, padahal kan dia punya utang ke Bapak gitu. Dari sisi asuransi kita harus menghapus resiko dari di awal kita memperbolehkan penjualan secara kredit. Ini kalau dari sudut pandang akuntansi. Jadi ketika kita sudah memutuskan bahwa kondisi yang punya utang kita si Bapak A itu kondisinya udah kayak gini, mau kita tagih kayak gimana pun nggak bisa. Kalau bisa, itu tetap kita catat sebagai tetap dicatat, tetap dicatat. Gitu. Itu secara akuntansi. Berarti ya ada model yang perlu kita tambahkan. Masalahnya pertambahannya itu Nanti kita lihat jumlahnya. Tapi kalau catatan akuntansi ya Pak. Jadi kalau misalnya sudah kita bikin timeline sendiri aja, kita bikin jadwal mau sampai kapan kita nagih. Kadang namanya begini Bu, ngutang kita belanja ke orang lain. Iya, banyak kan begitu. Seperti itu. Utangnya ke kita, belanjanya ke orang lain. Nah, itulah kelemahannya. Ngeselin kan? Rekas. Bagaimana cara mengajar seperti itu? Nanti ditambahkan ya budaya dari resiko. Kita tetap mencatat dulu di awal Pak, sampai dengan kalau misalnya dia masih bisa, kita lihat masih bisa sebenarnya dia punya kemampuan untuk bayar, ya harus kita tagih terus gitu. Tapi terkadang juga agak susah gitu ya, walaupun dia masih punya kemampuan secara ekonomi, tapi udah bertahun-tahun gitu ya Pak. Ya sudah, kalau kebiasaan. Nah, mau sampai kapan Bapak mencatat itu sebagai piutang atau hutangnya si Bapak A? Jadi mau nggak mau suatu saat memang kita harus mengakui itu sebagai kerugian. Iya. Dan Bapak itu mau nggak mau ya Kurangin modal. karena itu nggak balik ya Pak ya. Dok lagi. Jadi Kita perhitungkan Bu. Iya. Juga kita mungkin harus diperhitungkan berapa yang kita tambahkan juga. betul Pak. Itu ya Pak dari sisi catatan akuntansi ya Pak. Ini Mbak mungkin menambahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin sudah Kalau saya mau tanyakan tentang pinjaman online apa gimana? Pinjaman online. Ciun. Hati-hati kalau jangan salah sampaikan itu Bu. Bapak Ibu, karena ini ada yang menyinggung terkait dengan pinjaman online. Ibu, Bapak hati-hati ya. Iya. Banyak. Hati-hati terkait dengan pinjaman online. Karena mereka suka fokus di depan, tapi di belakang, gitu. Mereka tuh gampang kan Bapak Ibu kalau pernah dengar cerita, mudah-mudahan kita selalu diberikan ini ya Bu, rezekinya ya dilindungi dari yang jelek-jelek gitu. Ada rezekinya selalu ada sehingga nggak perlu pinjamannya. Iya, nggak usah pinjam. Kan cepat Bapak Ibu prosesnya. Hitungan nggak tahu menit atau jam kali ya udah bisa keluar. Langsung cair. Iya langsung cair. Tapi Bunganya takut. Bunganya Itu besar. takut. Pinjam sih bisa, bayarnya takut. Iya. Nah, itu biasanya sih Pak yang diposting atau dia meneror semua nama yang ada di konten kita itu biasanya pinjol yang ilegal. Nah, tapi kalau pinjol yang legal sesuai dengan daftarnya yang terdaftar di OJK, mereka tuh punya asuransi sebenarnya. Gitu, tidak sampai segitunya. Nah makanya jangan pinjol ya udah gitu nawarin bisa langsung cair dalam waktu berapa menit gitu ya. Itu Bapak Ibu harus lihat dulu ini terdaftar enggak. Kalau misalnya memang sangat-sangat butuh, dilihat dulu dia terdaftar di OJK enggak. Karena kan OJK sekarang lagi marak-maraknya ibaratnya menutup pinjol-pinjol yang ilegal. Jadi hati-hati Bapak Ibu.
materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya memang ada pertanyaan gitu ya, Bapak Ibu di kemudian hari boleh silakan ditanyakan kepada kami. Mungkin nanti konsultasi dari Bapak Kepala Desa. Kita udah dikasih arahan, kasih Atau imbauan mungkin gimana pendapat kita. mudah-mudahan kami ada Udah paham apa belum? apa namanya kesempatan lagi Jawabannya bisa sih. melakukan aktivitas. Ini tambahan materi saja dari saya. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan masih segar. Biasanya ngantuk itu karena habis makan ya. Makanya sengaja nanti. Sama ibu. Makanya segar. Biasanya kita kalau udah makan ngantuk ya Bu ya. Kalau udah makan ngantuk. Ya, nanti soalnya habis itu nanti kita makan. Saya akan memberikan sedikit pemahaman kepada ibu. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini pasti ibu yang benar-benar melakukan kegiatan bisnis, kita juga bisnis usaha ya. Benar-benar melakukan kegiatan sudah manusia. Tapi barangkali nggak sadar bahwa itu melakukan kegiatan gitu. Di dalam layar usaha, pasti itu akan dihadapi dengan risiko. Iya. Karena inilah kelebihan ibu-ibu, kami atau dari masyarakat lainnya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak berani mengambil risiko. Jadi kalau orang yang melakukan usaha itu dia berani mengambil risiko. Apa risiko biasanya di usaha? Mengalami kerugian. Jualannya tidak ada. Iya. Tapi itu penjualannya ada, Pembelinya yang ada. Pembelinya pindah ke yang lain. Pembeli tanggung-tanggung ke yang lain kontak. Jalan nggak ada artinya barang yang ibu ketika terjadi transaksi jualnya. Dan lebih risikonya barang yang ibu beli menumpuk di warung ibu. Atau ibu yang sudah buat tas yang sudah diproduksi dibuat menumpuk, nggak tahu dengan kebanyakan. Sehingga lama-kelamaan dia butuh orang tasnya Rusak. Kalau semangko dia akan kadaluarsa. Iya, kadaluarsa. Sementara sekarang masyarakat udah pintar ya. Iya. Tahu dia yang kadaluarsa. Dia expired. Iya, harganya expired. Nah, Sehingga kita tahun berapa tahun kita berapa awalnya tahun ada berapa. risiko. Karena itu bagian dari risiko. Makanya saya katakan, ibu-ibu itu tergolong orang bapak ibu-ibu tergolong yang berani. Berani ngambil risiko itu biasanya dari suaminya. Suaminya itu tidak artikan dari mungkin bapak ibu, orang tuanya juga punya warung. Itu apa? Betul, berarti kalau penelitiannya banyak orang yang memiliki warung, yang berbisnis, yang berusaha itu dari bapak, nenek-nenek itu juga punya warung. Jadi tidak ada garis keturunan istilahnya. Iya. Namun dengan banyaknya metode-metode bisnis zaman sekarang itu pun bisa diperkecil. Jadi tidak alasan lagi kenapa nggak mau melakukan usaha, karena orang tua saya nggak bisnis, nggak punya kontak, nggak ada lagi sekarang seperti itu. Banyak metode-metode, strategi, cara-cara yang bisa menimbulkan keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan. Di dalam bisnis risiko itu akan timbul adalah kita sebut dengan ketidakpastian. Tidak pasti. Yang pasti keuntungan kita ibu menginginkan keuntungan bulan ini katakan 10 juta. Itu kan
modal ibu berapa itu lebih besar dari modal kembalian. Punya waktu untuk menghitung risiko. Jadi bisa kita umpamakan berapa butuh duit segera, karena lagi ke pinjol tadi. Kenapa kita butuh uang segera? Ada kebutuhan keluarga kita yang sedang sakit. Iya. Rumah sakit mengatakan ini mau dioperasi, tapi harus bayar ini sekian. Iya. Kita nggak punya nih. Punya. Kemana kita harus cari uang? Pindah tetangga. Itu namanya Kan kita punya. Kasih tetangga. enggak. Jaminannya boleh dipakai jaminan aja sekarang. Jaminannya. Pakai jaminan aja bu. Kalau juga tanah harus ada jaminan. Iya. Menurut yang kita tempat utang habis dari harga Belum nomor. benar nggak Bu? Kenapa banyak terjadi seperti itu? Ini ada kita yang kalau kita ini kita terhindar dari Iya. tapi orang bisnis banyak. Jadi tadi Kita mengartikan dia nggak berada di wilayah yang aman, nggak aman. Jadi harus selanjutnya. Baca ya Bu. Apa sih betul-betul resiko di dalam usaha ibu? Iya. Ada resiko murni kalau kita bilang. Hilang. Ibu tadi punya warung pasti rokoknya sendirian. Iya. Ya kan? Iya. Sampai rumah saya ada warung soalnya. Memang ibu lari-lari. Mari kita keluar semua. Apa? Itu Bu orang pakai motor mampir nggak ada rokok saya Suslop. karena dia di belakang. Iya. Terus beli nggak nyaut. Cabut. HP. Risiko. Iya. Murni. Iya. lebih berbaik. Makanya warung harus dibantuin. Risiko Warung-warung kerja. Kerja bagi ibu yang punya ini kali ya, yang punya yang bikin tas. Iya. Saya yang jualan warung sembako. Ya itu sih yang punya tas itu kecelakaan kerja itu risiko. Ya. Kan Risiko rahut bu. Risiko surat. benar Pak. Karena nyaman. Kan kalau nyaman prosesnya lama. Iya. Nggak cocok. Itu segala. Pangan bisa sampai Surat sudah Bu. Tetap menurut pakelan. Itunya gitu. Ya itu betul. Proses selanjutnya adalah mungkin ini belum ya Bu. Mungkin nanti di perusahaan besar ya. Aja ya. Atau risiko personal lain. Dan tidak kalah pentingnya adalah risiko kena bencana. Di sini aman ya. Alhamdulillah di sini mah aman-aman. Aman-amannya gede. Aman di Selempang, Abang kita kena gempa, warung itu kena timbul gempa, udah kena risiko. Semuanya Yang risiko yang bisa kita kelola, yang bisa kita proteksi adalah disebut dengan risiko spekulasi. Risiko spekulasi itu timbul akibat ibu ingin keuntungan tadi. Kan? Apa risiko spekulasi itu tadi? Perubahan input. Kalau ibu perubahan ketersediaan barang dagangan. barang dagangan. Nah, kalau ibu berubah harganya sehingga penjual itu menurun. Iya. Ya, kalau itu risiko input mungkin anyaman pandan. Dari apa itu dibuatnya? Pandan Bu. Pandannya mungkin nggak dapat ibu. Susah mencarinya. Iya sekarang. Pandan yang hijau-hijau itu. gitu. Yang hijau-hijau itu buat pohon pandan Bu. Ya. Itu banyak pandan Bu. Pohon pandan itu bikin tas bisa. Jadi putih. Ibu barangkali mau lihat. Mau dapat ya berarti bayarin. Bisa juga resiko yang udah gede. bisa ya Bu. Karena musim hujan kan anyamannya nggak cepat kering. Iya. Ini mau diukir Akhirnya hasil tasnya jelek. jelek, nggak cerah. Kan terang. Nah, iya, harus risiko. Harus kenal. Perubahan harga perubahan harga jual bisa jadi tas yang sudah jadi bisa berubah harganya. Iya. Dan yang terakhir pertanyaan Pak siapa Pak? Pak Abdurrahman itu resiko kredit. Iya. Risiko itu mah. Risiko kredit itu dua. Bapak dari meminjamkan ke orang timbul hutang, timbul kerugian Bapak. Risiko kredit juga bisa karena Bapak meminjam modal ke orang lain, ke bank, atau
atau kalau beberapa tempat penunjang itu boleh risiko kredit. Ya. Jadi dari dua sudut pandang ya Pak, risiko akibat kita meminjam uang dan risiko akibat kita meminjamkan kepada orang lain. Itu boleh seperti itu. Itu yang Ibu harus waspadai. Kelola ini risiko ini. Ya. Nanti kita bahas. Dan lagi ada risiko kerja langsung. Risiko langsung itu jumlah sesuatu yang ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Kita berarti ya, risiko tidak langsung itu tadi kemungkinan keuntungan yang kita terima tidak sesuai dengan rencana kita. Munculnya biaya operasional tambahan seperti tadi. Ibu, apa tadi? Ibu padan kan dibersihkan. Ada karyawan ibu atau pekerja ibu yang terluka tangannya, dia harus masuk rumah sakit, ibu mengeluarkan biaya, itu namanya risiko operasional. Pola ibu gimana agar dia harus waspada mengeluarkan lagi atau ibu ajarkan dulu sebelum dia mengeluarkan padan, atau apa perlu ibu dulu dia kerja, atau ada orang lain yang bisa mengasih dia. Kalau itu besar maka ada supervisor itu buatkan dulu sampai ke sana. Yang kedua ada kata ini kesempatan investasi yang hilang. Katakan kemudian lainnya. Bagaimana cara kita menggunakan risiko? Yang pertama hitung dulu berapa kali sih terjadi pencurian jual itu. Berapa kali sih Pak utangnya nggak dibayar, berapa orang nggak bayar utang? Yang harusnya mengurus tanaman ini bulan ini, beliau menerima utang dari orang yang berutang 4 orang, tetapi bukan dibayar berapa kali. Atau ibu warung tadi berapa kali kehilangan barang bapak di ibu di warung tersebut, itu bisa dihitung ya. Ya. Terus dihitung berapa kali, berapa nominal, berapa rupiah kerugiannya. Ya. Nah, itu juga ibu harus hitung. Kalau itu dikalikan, katakan kehilangan di warung ibu 5 kali. Setiap kehilangan adalah 200.000, 5 kali 200.000 1 juta. Jadi dalam sebulan kerugian sebesar 1 juta. Tahu kan? Ya. Sehingga kalau kita sudah tahu kerugian kita setiap bulan 1 juta, gimana Bu coba? Kalau menurut Ibu gimana baiknya cara kita memperkecil? Kita nggak bisa menolakkan kan? Iya. Gimana cara memperkecil? Atau Ibu bisa ajak anaknya, kamu main HP duduk di sini, duduk aja. Iya. Mama gaji kamu 500.000 sebulan. Duduk anaknya nggak mau, 500.000 sebulan. Sehingga yang harusnya ibu kerugian 1 juta nggak jadi 1 juta, hanya 500.000 lagi. Iya. Itu yang bisa kita lakukan. Ini nggak bisa. Saya nggak mau ada kehilangan. Nggak bisa. Kita memperkecil bisa. Tapi kan pakai selalu banyak. Nah tadinya dia mau nolong, mau ngambil ngeliat ada anak, ada adik. Ada tak bilangin mamanya. Takutnya dia teriak, takutnya dia teriak. Itu salah satu cara Nah, yang lainnya gimana cara kita mengelola risiko dalam usaha kita? Itu tadi ya, kita kontrol. Kontrol itu artinya kita memiliki apa ya? Saya nulisnya di situ SOP itu artinya standar operasional prosedur. Itu harus punya step-step, langkah-langkah mulai dari anyaman itu ambil sampai kasih dipajang di lembaga. Harus punya langkah-langkah. Berapa lama itu dari ambil anyaman dari anyaman sampai kelar sampai dari kalau kemarin bisa 4 hari ya 4 hari belum kan? Sampai dari anyaman tetap kira-kira berapa hari? Ya anyaman sehari kita udah jadi anyaman kalau dari mulai dari anyaman semingguan aja. Dari anyaman seminggu? Iya. Dari anyaman proses sendiri apa orang? Barang aja ini barang gitu bikinnya. Terus pembayaran orangnya gimana? Bagi bentuk kartu gini tuh kalau penjualan kasih gitu. Kalau aku media macam kita aja yang mau itu dulu, kenalin dulu. Iya. Tentang aplikasi itu
memiliki aplikasi tentang laporan keuangan yang sederhana, kemudian penjelasan topik yang sudah disampaikan oleh Bu Alvina. Jadi ada pertanyaan saya dulu ya, kalau bisa jawab nanti kita sampaikan juga. Mungkin seperti warung tadi ya. Warung itu laris. Kok semakin lama berkurang barang dagangannya? Kan habis itu Bu ya. Tapi kok harus laris kan harusnya berkembang ya. Ternyata kok bisa rugi, malah justru tutup. Nah kenapa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Pertama banyak yang utang. Nah utang itu kan Ibu utang dicatat? Dicatat. Catat di mana Bu? Dicatat di buku. Karena saya nggak bisa main aplikasi. Kalau buku itu diambil oleh cucu, lupa kan? Nah hilang. Nah, itu satu. Yang kedua apa lagi Bu? Apalagi kalau yang kedua, ini kita identifikasi kata Ibu Alvina tadi resiko-resiko yang harus kita identifikasi seperti warung berbeda dengan tadi yang nyaman, resikonya berbeda, ya. Nah, kita bahas kalau kita lihat tadi Ibu mencatat di kertas. Kertas itu diambil oleh cucunya. Kita nggak tahu diambil oleh cucu atau anak, sehingga kita lupa. Maka kami sarankan tadi yang disampaikan oleh Ibu Sinta, gunakan aplikasi itu. 1 tahun itu bisa dilihat dari siapa yang punya utang, yang belum bayar. Nah kan nggak mungkin aplikasi itu nggak bisa hilang. Kalau kita sudah mencatat, kita bisa melihat kembali. Maka muncul tadi ada piutang itu tadi ya Bu ya, yang ditanyakan oleh Pak Rahman. Kok piutang namanya kalau kita sebut tadi piutang dagang ya Bu? Piutang dagang. Nah piutang dagang itu kita bagi dua dulu Bu. Piutang yang bisa tertagih, artinya piutang ini bisa orang ini bisa tertagih. Itu namanya piutang yang bisa kita terima. Tapi ada piutang ragu-ragu. Ini piutangnya dibayar atau enggak nih orang ini? Itu disebut piutang ragu-ragu. Nah, itu harus dikelompokkan tuh. Ada piutang yang tidak tertagih. Artinya piutang ini kalau kita minta gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya? Ya itu kita klasifikasi tadi. Jadi kalau kita sudah mengklasifikasikan 3 tadi, baru kita bisa mengikhlaskan. Nah itu tadi Bu. Jadi piutang yang tidak tertagih itu bisa kita ikhlaskan. Ya sudahlah, kita terima nanti di mana Ibu? Diterima? Sebagai amal soleh kita ya Bu ya. Iya, sudahlah. Kan gitu jadinya Bu. Jadi itu namanya piutang yang tidak tertagih. Ya, Tuhan yang nyata gitu. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya lah gitu. Tapi piutang ragu-ragu itu masih bisa kita tagih Bu. Ya mungkin bulan ini nggak ada, mungkin bulan besok kita tagih bulan berikutnya. Itu namanya piutang ragu-ragu. Nah itu resiko usaha tadi. Jadi kalau Ibu nggak mau rugi, pakailah aplikasi itu. Ya, ajarkan mungkin anaknya sudah pintar ini Bu. Ya anak Ibu kan pintar HP kan. Jangan HP aja, dia coba ajarkan Ibu cara membuat aplikasi. Kalau anak-anak SMA kan udah gampang, dia udah ngerti itu apa yang disampaikan. Tapi saya nggak ngerti Pak. Iya, anaknya diajarkan. Kan gampang sekarang. Ya kita sudah punya HP gitu. Ya. Nah itu yang pertama Ibu harus ada pencatatan. Jadi orang yang sering rugi itu dia laris dagangannya kok rugi gitu. Nah itu tadi ada pencatatan. Kita tahu barang kita hilang 1 aja kita tahu ya. Kan tadi Bu Sinta sudah ngomong kalau kita stok kita sudah berapa tinggal. Nah tinggal 2 baru kita beli lagi. Nah di stok itu nanti kan bisa kita hitung berapa yang terjual. Itu kan bisa dikontrol itu. Itu gampang Ibu kalau kita sudah menggunakan aplikasi. Lalu yang kita ingatkan lagi pinjol. Hati-hati. Tadi Bu Sinta sudah menyampaikan kalau kita
bermain dengan pinjol itu perlu kita hati-hati melihatnya. Jadi jangan ibu ada tawaran begini langsung gitu. Nah, pinjol itu ada yang baik bu. Nah, yang baik itu apa? Yang baik itu selalu menanyakan mana catatan ibu. Apa yang ibu lakukan penjualan ibu berapa setiap hari? Dia sudah menghitung itu bu. Jadi kalau ibu sudah punya catatan yang baik, itu pasti pinjol akan kasih. Tapi kalau nggak ada catatan, berapa ibu keuntungan satu hari? Kira-kira 100.000. Jangan kira-kira, orang nggak mau bu kira-kira. Nih buktinya, ini. Saya untung 100.000 per hari. Kenapa kita bisa kali? Kita punya aplikasi tadi. Iya. Nah itu tadi dasarnya bu. Jadi kalau pinjol yang baik itu selalu menanyakan itu bu. Tapi kalau dia pinjol tidak menanyakan itu, berarti bohong ya. Bohong. Ya. Jadi kalau pinjol yang baik seperti itu, dia tanyakan mana catatannya, mana keuntungannya. Itu kan kata Bu Sinta tadi, setiap hari kita bisa melihat keuntungan. Berapa? Bisa kita lihat. Nah itu yang dibutuhkan oleh pinjol. Nah pinjol ini tentu ada yang baik, ada yang tidak. Gitu. Ya itu tips saja bu ya. Jadi ya ibu mau berusaha selain resiko apa yang sudah dijelaskan tadi, tolong hati-hati. Orang kalau pengusaha itu harus hati-hati bu. Bisnisnya harus hati-hati. Ya. Semuanya itu berisiko. Kalau kita takut dengan risiko tadi, kita nggak mau dagang. Berarti kalau orang dagang pasti tahu menanggung risiko. Itu sudah pasti. Nah, bagaimana kita mengurangi risiko itu, Bu? Ya, risikonya kita kerugiannya 100%, kita minimize 50%. Nah, itu sudah menghindari risiko, mengurangi risiko. Risiko itu nggak bisa dihilangkan, Bu. Apalagi tadi piutang tidak tertagih itu risiko itu. Ya risiko, tapi risikonya jangan terlalu besar, piutang ragu-ragu dengan piutang yang tidak tertagih. Ya, tidak tertagihnya lebih besar dari piutang yang ragu-ragu. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu saja tip yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini ya sedikit banyak itulah pengetahuan yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan dampaknya nanti dengan adanya ini kami mengharapkan dan mendoakan semoga usaha ibu bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.